Majapahit, sebuah kerajaan besar di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13 hingga ke-15, dikenal sebagai salah satu kerajaan maritim terkuat di Asia Tenggara. Kejayaan Majapahit dicapai pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan patihnya, Gajah Mada, yang berhasil memperluas pengaruh kerajaan hingga ke berbagai wilayah Asia Tenggara. Kerajaan ini memiliki hubungan diplomatik, perdagangan, hingga militer dengan kerajaan-kerajaan lain di kawasan tersebut. Dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana kerajaan Majapahit menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara serta dampak yang ditimbulkannya. 1. Latar belakang hubungan Majapahit dengan Asia Tenggara. Sebagai kerajaan maritim yang kuat, Majapahit memiliki wilayah kekuasaan yang luas dan kekayaan yang berlimpah. Letak geografis Majapahit yang strategis di wilayah yang kini dikenal sebagai Jawa Timur membuatnya menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Majapahit memiliki jalur perdagangan yang terhubung dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara seperti Champa, Ayutthaya, Malaka, Kamboja, hingga Sri Lanka. Hubungan antar kerajaan ini tidak hanya didasarkan pada perdagangan, tetapi juga pada politik, aliansi, dan pernikahan antar bangsawan. Gajah Mada dengan sumpah palapanya berambisi menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, yang juga mencakup wilayah-wilayah di Asia Tenggara. 2. Hubungan diplomatik dan politik. Majapahit mengirimkan utusan diplomatik ke berbagai kerajaan di Asia Tenggara sebagai bentuk hubungan baik. Hubungan diplomatik ini dilakukan untuk menjaga kestabilan politik di kawasan, sekaligus memperluas pengaruh Majapahit, misalnya, hubungan dengan Kerajaan Champa yang terletak di wilayah Vietnam modern. Kerajaan Champa dan Majapahit memiliki hubungan dekat sebagai sekutu dalam melawan ancaman eksternal, seperti serangan dari Kerajaan Siam Thailand. Hubungan diplomatik juga terjalin antara Majapahit dan Kerajaan Ayutthaya di Thailand. Meskipun Ayutthaya dan Majapahit pernah mengalami ketegangan, keduanya akhirnya saling menghormati wilayah kekuasaan masing-masing dan menjaga kestabilan politik di wilayah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Majapahit tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menggunakan diplomasi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. 3. Hubungan perdagangan. Perdagangan adalah salah satu pilar utama yang menghubungkan Majapahit dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara. Sebagai pusat perdagangan yang penting, pelabuhan-pelabuhan di Majapahit dipenuhi oleh pedagang dari berbagai negeri, seperti Champa, Siam, Malaka, dan Kamboja. Majapahit mengekspor berbagai komoditas, seperti rempah-rempah, kain tenun, emas, dan barang kerajinan, yang sangat diminati di pasar Asia Tenggara. Sebaliknya, Majapahit mengimpor barang-barang seperti keramik dari Tiongkok, sutra, dan produk-produk lain dari wilayah Asia lainnya. Kerajaan Malaka, yang berada di semenanjung Malaysia modern, menjadi mitra dagang penting bagi Majapahit, meskipun Malaka akhirnya tumbuh menjadi kekuatan maritim yang signifikan. Pada awalnya kerajaan ini berada di bawah pengaruh Majapahit. Hubungan perdagangan ini tidak hanya menguntungkan ekonomi Majapahit, tetapi juga menciptakan jaringan perdagangan regional yang erat. 4. Aliansi militer dan penaklukan. Majapahit juga dikenal memiliki kekuatan militer yang cukup besar dan seringkali terlibat dalam ekspedisi militer untuk memperluas wilayah atau mempertahankan kekuasaannya. Gajah Mada melalui sumpah palapanya bertekad untuk menyatukan Nusantara, dan hal ini termasuk kawasan-kawasan di Asia Tenggara. Beberapa ekspedisi militer dilakukan oleh Majapahit,
seperti penaklukan Bali, Tumasik kini Singapura, dan beberapa wilayah di Kalimantan dan Sulawesi yang juga berhubungan dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Ekspedisi ini bertujuan untuk mengukuhkan dominasi Majapahit dan menunjukkan kekuatan militernya. Contohnya, dalam ekspedisi Pamalayu yang dilakukan pada masa sebelumnya, Majapahit berusaha menaklukkan kerajaan Melayu di Sumatera untuk mengamankan jalur perdagangan di Selat Malaka. Penaklukan ini memberikan Majapahit akses yang lebih besar ke perdagangan internasional dan menegaskan posisinya sebagai kekuatan dominan di Asia Tenggara. 5. Pernikahan politik dan hubungan keluarga kerajaan. Pernikahan politik adalah strategi lain yang digunakan oleh Majapahit untuk mempererat hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Pernikahan antara bangsawan atau anggota keluarga kerajaan seringkali menjadi alat diplomasi untuk menjaga perdamaian dan memperkuat aliansi. Salah satu pernikahan yang terkenal adalah antara keluarga kerajaan Majapahit dan penguasa di kawasan Sumatera dan Kalimantan. Melalui pernikahan politik, Majapahit dapat mempertahankan pengaruhnya tanpa harus melakukan penaklukan militer. Misalnya, pernikahan yang melibatkan Putri Majapahit dengan penguasa kerajaan di Bali menjadi cara untuk mempertahankan hubungan baik antara kedua wilayah. Dengan adanya ikatan keluarga, kedua kerajaan dapat menghindari konflik dan bahkan saling mendukung dalam masalah politik maupun ekonomi. 6. Pengaruh budaya dan agama Majapahit di Asia Tenggara. Majapahit tidak hanya mempengaruhi kerajaan-kerajaan lain melalui diplomasi dan militer, tetapi juga melalui budaya dan agama. Agama Hindu-Buddha yang menjadi agama utama di Majapahit juga menyebar ke wilayah-wilayah Asia Tenggara lainnya, seperti di Champa, Kamboja, dan Thailand. Pengaruh budaya Majapahit terlihat dalam kesenian, sastra, dan arsitektur yang berkembang di kawasan tersebut. Sebagai contoh, candi-candi dan prasasti yang ditemukan di berbagai wilayah Asia Tenggara menunjukkan pengaruh arsitektur dan keagamaan dari Majapahit. Selain itu, sastra dan bahasa Jawa kuno yang berkembang di Majapahit juga memberikan dampak pada budaya lokal di Asia Tenggara. Bahasa dan sastra Jawa kuno digunakan dalam penulisan naskah dan prasasti di beberapa kerajaan, sehingga menguatkan hubungan budaya antara Majapahit dan kerajaan-kerajaan lain. 7. Dampak hubungan Majapahit dengan Asia Tenggara. Hubungan antara Majapahit dan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara membawa dampak yang signifikan, baik bagi Majapahit maupun bagi kerajaan-kerajaan tersebut. Majapahit berhasil memperluas jaringan perdagangan dan memperkuat posisi ekonominya di kawasan. Sementara itu, pengaruh budaya dan agama dari Majapahit memperkaya warisan budaya Asia Tenggara. Hubungan diplomatik dan militer juga menciptakan stabilitas politik di kawasan yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan budaya. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan Majapahit mulai melemah, terutama setelah wafatnya Hayam Wuruk dan turunnya pengaruh Gajah Mada. Kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara, seperti Malaka, mulai tumbuh menjadi kekuatan baru yang akhirnya menggantikan posisi Majapahit sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara. Di sini dapat disimpulkan bahwa Majapahit memainkan peran penting dalam sejarah Asia Tenggara, bukan hanya sebagai kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga sebagai pusat budaya yang memengaruhi berbagai kerajaan di kawasan tersebut. Hubungan yang dijalin oleh Majapahit dengan kerajaan-kerajaan lain, baik melalui diplomasi, perdagangan, militer, maupun budaya, menciptakan dampak
yang bertahan lama hingga masa kini. Majapahit mengajarkan kita pentingnya aliansi, diplomasi, dan pengaruh budaya sebagai alat untuk membangun peradaban yang kuat dan berpengaruh di tengah dinamika politik yang kompleks di Asia Tenggara. Inilah kisah hubungan antara Majapahit dan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara. Jika Anda tertarik untuk mendalami lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi menarik lainnya tentang sejarah Nusantara.